الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سؤال وصلاح شأن ظاهرا باطنا لا لا حضرة الأنبياء المسلمين وجميع الملائكة جميع أولياء الإسلام من ساداتنا جميع أولياء البلدة والدينا معلمين شيخنا جداتنا وعلى ما نوى به سلف الصالح من دين صالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الكرام سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. السبب الثالث أن يعمل على مقتضى ما آمن به ظاهرا وباطنا ويشمر في ذلك ويبذل الاستطاعة فيما هنالك. وإلى إفادته الإشارة بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا lanahdiyannahum subulana. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pengajian-pengajian yang lalu, bahwa kita semua ini berkewajiban untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan kita, karena hanya dengan keimanan yang kuat, hanya dengan keyakinan yang benar itu seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah. Hanya dengan iman dan yakin itu hati dan batin seseorang akan menjadi baik. Dan apabila hati dan batinnya itu sudah baik, pasti zahirnya akan baik juga. Sebagaimana yang kemarin-kemarin telah disampaikan, perkara yang dapat menguatkan keyakinan dan keimanan itu menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ada 3 sebab yang menguatkan iman dan yakin. Yang pertama, hendaklah kita ini banyak-banyak membaca dan mempelajari akan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berisi tentang tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Jadi ayat-ayat yang menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat sempurnanya Allah, ya, sifat agungnya Allah, termasuk ayat-ayat yang menerangkan tentang mukjizat para nabi dan para rasul. Itu yang pertama, ya, yang akan bisa menguatkan keimanan dan keyakinan. Yang kedua, kita ini dianjurkan untuk memperhatikan dan memikirkan tentang berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, bahkan termasuk yang ada pada diri kita sendiri ini. Diperintah untuk kita berpikir tentang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri
Apakah kalian tidak berpikir? Ya, jadi kalau orang mau berpikir tentang kejadian dirinya, tentang keadaan dirinya, pasti orang itu akan bertambah iman dan yakin kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, an ya'mala ala muqtadha ma amana bih zahiran wa batinan. Hendaklah mengamalkan sesuai apa yang dia imani, baik secara zahir maupun batin. Artinya apa? Ya, kalau kita ini mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ya otomatis apa keharusan iman kepada Allah dan Rasul? Ya, orang ketika mengaku iman kepada Allah ya harus taat kepada Allah. Mengaku iman kepada Rasul ya harus taat kepada Rasul. Ya, artinya untuk supaya bisa menguatkan iman dan yakin kita, kita ini harus melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dan itu pun tidak hanya sekedar melaksanakan ya. Ya, seperti misalnya di antara sekian banyak perintah Allah dan Rasul itu yang paling pokok sholat ya. Sholat itu baru akan bisa menguatkan iman dan keyakinan apabila pertama kita melaksanakannya itu benar-benar dengan ikhlas. Itu amal ibadah apa saja ya. Apapun bentuk ibadah itu akan bisa menguatkan iman dan yakin apabila orang melaksanakannya itu benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi sama sekali tidak karena manusia, atau sama sekali tidak kecampuran niatan-niatan yang selain karena Allah. Nah, baru itu akan membuahkan peningkatan iman, peningkatan yakin. Apabila orang itu melakukan ibadah, apapun bentuk ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah menuntut ilmu agama, apakah sedekah, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya karena manusia. Niatnya kepingin mendapatkan perhatian orang, niatnya ingin terkenal, niatnya ingin mendapatkan kedudukan, niatnya ingin mendapatkan harta ya. Maka sama sekali amalan sebanyak apapun ibadah yang dilakukan itu sama sekali tidak akan bisa menambah iman dan yakin, malah justru akan merusak keimanan, merusak keyakinan, bukan menambah. Walaupun sholat banyak, walaupun sedekah banyak, walaupun setiap hari puasa, tapi niatnya bukan karena Allah, ini berarti merusak keimanan dan keyakinannya, itu bukan menguatkan, malah justru merusak iman. Kenapa? Sebab selama orang ini belum memurnikan ibadah untuk Allah, selama masih ada campuran niatan-niatan selain karena Allah, maka orang ini masih dianggap syirik. Syirik itu artinya mencampur. Mencampur. Ya, ketika orang itu tidak murni kepada Allah dan syirik, ya, maka batinnya orang itu najis, ya. Hatinya kotor. Ya. Jadi walaupun kelihatannya seperti sholat banyak, zahirnya seperti khusyuk, mungkin bacaannya fasih, ya. Tapi ternyata di hati niatannya bukan karena Allah. Ada karena manusia, kepingin dipuji, kepingin ini. Maka itu zahirnya betul, kelihatan menarik gitu. Tapi kalau dibuka itu najis. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, ya. Fala yaqrabul masjidal haram. Orang-orang musyrik itu hanyalah najis, bukan najis badannya. Mungkin badannya bagus, pakai apa? Ya, kulitnya putih mungkin pakai minyak wangi, mungkin pakainya bagus. Ya. Bukan itu yang najisnya, tapi batin. Ya. Batinnya itu najis. Ya. Begitu juga setiap orang yang melakukan ibadah, apapun bentuk ibadah, betapapun banyaknya, kok di dalam hatinya niat bukan karena Allah.
itu najis. Najis. Ibarat buah itu kulitnya bau, bagus, menarik, ketika dibelah bosok. Ya. Jadi bagaimana kalau buah demikian ya tidak bisa dimakan. Jangankan dijual, dikasihkan orang tidak mau. Terus ya dibuang di tempat sampah. Paling-paling nanti dibakar. Dibakar. Begitu juga manusia ini. Betapapun banyak ibadahnya baik, penampilannya luar biasa. Tapi hanya karena orang, karena manusia, tidak murni karena Allah. Dibuang oleh Allah, sedikit pun tidak akan diterima. Jangankan menambah iman, justru akan merusak keimanan. Makanya salah satu ciri orang munafik, ya, orang munafik itu ya, mengaku iman gitu loh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengakuannya begitu, ya, penampilannya ada nabi sholat ikut sholat, orang Islam ikut perang, melaksanakan perang ikut perang, ya. Orang Islam zakat ikut zakat, tapi ternyata di hati bukan karena Allah, ya, karena pantas-pantesan, karena sungkan, karena takut. Nah itu katanya wa ma'hum bimu'minin, padahal tidak iman. Dalam ayat lain, ya, orang-orang munafik itu dikatakan yukhadi'una Allah walladzina wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Orang-orang munafik itu sholat gitu loh, tapi sholatnya malas gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada niatan karena Allah, hanya karena manusia. Sehingga kalau ada orang banyak, ya diperlihatkan itu. Tapi kalau tidak ada orang, malas. Nah ini menunjukkan bukan karena Allah. Ya. Jadi siapapun itu orangnya, walaupun ibadahnya banyak, baik zahirnya, mungkin ibarat sholat itu khusyuk zahirnya, ya, bacaannya bagus, fasih, tapi ternyata di dalam hati ada niatan bukan karena Allah, ya berarti tidak ada imannya, berarti gitu loh. Bukan menguatkan iman, malah justru dia dicap sebagai orang munafik gitu. Orang munafik itu orang kafir. Ya makanya kita supaya tidak menjadi orang yang tertipu, ya. Jadi seolah-olah kita sudah punya tabungan pahala yang banyak dari ibadah kita, ternyata nanti kosong. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita ini harus berusaha, ya, melakukan apa saja. Ini kuncinya itu supaya diterima oleh Allah harus semata-mata karena Allah, titik, ya. Tidak karena ini, tidak karena ini, tidak karena ini, ya. Jadi orang yang murni, ya, karena Allah ini tidak ada bedanya gitu. Tidak ada bedanya sendirian atau di hadapan orang banyak, sama. Dipuji orang atau dicaci maki, sama. Itu tanda bahwa orang ini benar-benar karena Allah. Tapi kalau orang itu ketika dipuji senang, ketika tidak ada yang memuji, tidak semangat, ya berarti ya masih belum karena Allah. Ya. Bagaimana ya? Belum sampai ibadahnya pada Allah, tidak akan diterima gitu, dan tidak akan mampu membuahkan peningkatan iman. Jangankan menambah yakin, iman aja tidak. Ini. Oleh karena itu, ya, semua para nabi dan rasul itu, ya, ditugasi oleh Allah mengajak umatnya itu untuk beribadah kepada Allah. Itu maksudnya supaya benar-benar mengisahkan Allah, ya. Dalam tafsir-tafsir setiap ada ayat wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, mesti ditafsiri wahidullaha, wahidullaha, isahkan Allah dan jangan mencampur, ya. Wa la tusyriku bi syai'a, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun gitu, ya. Hanya Allah. Ya ini yang harus kita tingkatkan ibadah kita ini, ya. Kita, ya, orang-orang yang ibadah itu, ya,
Yang ikhlas itu ada beberapa tingkatan ya. Setidak-tidaknya tingkatan ikhlas yang secara umum ya. Ikhlas secara umum ya, orang ibadahnya kepingin selamat di akhirat ya. Kepingin pahala di akhirat ya. Kepingin mendapatkan pahala di akhirat, kepingin ya mendapatkan surga. Itu ikhlas secara umum ya. Ya. Ada yang tingkat lebih tinggi dari itu, tidak kepingin surga, tidak kepingin apa, hanya kepingin ridho Allah. Biar yang penting Allah ridho, yang penting Allah ridho ya. Terserah diletakkan mana, yang penting Allah ridho. Ini lebih tinggi lagi ya. Ada lagi orang yang paling tinggi tidak kepingin apa-apa sudah ya. Semata-mata saya bisa ibadah itu Allah yang membisahkan, bukan saya sendiri. Masa saya minta, wong saya sholat ini tidak bisa sendiri, saya dibisahkan oleh Allah. Masa saya minta, wong tidak bisa sendiri. Ada orang kalau sudah tingkat tinggi begitu, tidak merasa bisa sehingga tidak minta, ya, hanya syukur doa. Alhamdulillah saya dibisahkan sholat, alhamdulillah saya dibisahkan ngaji, alhamdulillah saya dibisahkan sodako, alhamdulillah saya dibisahkan. Cuma itu syukur doa gitu loh. Tidak kepingin apa-apa ya. Jadi tidak merasa bisa, tidak merasa punya. Itu tingkat keikhlasan yang paling tinggi itu ya. Jadi orang yang demikian ini biar apa diapakan sama orang tidak ada bedanya wong. Tidak merasa dia yang melihat orang mencaci ya, tidak melihat orangnya, tapi Allah yang menggerakkan orang itu untuk mencaci ya. Jadi semua apa hanya ingat Allah, melihat apa saja, kejadian apa saja Allah yang menghendaki ya. Nah ini kalau orang itu bisa meningkatkan keikhlasannya seperti itu, wah, setiap saat itu pasti akan apa meningkat iman dan yakinnya itu loh. Jadi dia bisa apa saja, Allah yang membisahkan saya. Dia punya apa saja, Allah yang memberi saya ini. Ada kejadian apa saja, Allah yang menghendaki ini. Ada orang mencaci ini, Allah yang mentakdirkan ini untuk menguji saya. Wah, ini orang akan makin bertambah kuat dan makin tentrem hidupnya. Tidak ada susah, sumpek tidak ada, marah tidak ada. Karena semua itu Allah, itu tauhid namanya, benar-benar ikhlas murni. Apapun kejadian ya Allah yang menghendaki dan pasti ada hikmah. Itu ya yang akan bisa meningkatkan ibadah itu bukan sekedar meningkatkan iman dan yakin, tidak sekedar melaksanakan perintah Allah, tidak sekedar apa ibadah kepada Allah, tapi harus murni gitu. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah ya kecuali untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak titik, tapi mukhlishina, ikhlas, memurnikan hanya karena Allah. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi ibadah apapun ya, itu baru bisa meningkatkan iman dan menguatkan yakin kalau dilakukannya itu benar-benar tulus karena Allah, tidak ada campuran sedikit pun niatan selain karena Allah. Terus yang kedua, ya, selain itu ya, amalan-amalan yang bisa menguatkan iman itu apa? Kita melakukannya itu dengan khusyuk, dengan hadirnya hati. Walaupun sholat sudah ikhlas ya, tidak karena apa-apa, tapi tidak ada khusyuknya sama sekali. Sholat kelihatannya badannya sholatnya, bacaannya fasih, tapi hatinya ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini ya. Jadi tidak menghadap kepada Allah ya, hatinya tapi menghadap kepada makhluk ya. Mungkin ingat apa keluarganya di rumah, ingat apa usahanya, ingat ya harta bendanya dan sebagainya. Nah, kalau orang itu ibadah ya semacam ini ya masih apa tidak bisa meningkatkan iman dan keyakinan, tidak bisa. Jadi ibadah apapun itu baru bisa menguatkan iman, menguatkan yakin, dan akan membuahkan ketentraman yang hakiki, yang bakal abadi ya.
Itu ketika kita melaksanakan dengan khusyuk, dengan hadirnya hati. Jadi ibarat sholatnya, samping satu syaratnya sholat yang kita lakukan supaya bisa membuahkan keimanan dan keyakinan yang sempurna, kita semata-mata ini perintah Allah, tidak karena apa-apa, ya. Ikhlas. Terus yang kedua, kita benar-benar menghayati makna sholat itu. Sholat itu benar-benar menghadap kepada Allah, wajah itu wajah. Yang dimaksud bukan menghadap zahir ini, bukan. Allah tidak melihat manusia dengan zahirnya, tapi kita menghadap Allah itu dengan batin kita, hati itu, gitu. Hati, ya. Bagaimana sih kita ini menghadap kepada raja, katakan, ketika dipanggil raja. Kalau raja karena manusia, mereka hanya melihat zahir, ya. Melihat zahir. Yang penting kita ini di hadapan raja tunduk, ya. Tidak bermain-main, tidak menoleh ke tadi, terus pakaiannya bersih, badannya bersih, ya sudah diterima oleh raja itu, ya. Kalau pakaiannya kotor, pasti ditolak. Atau kalau dia menoleh ke kanan kiri di hadapan raja, pasti diusir, pasti tidak akan diterima, pasti marah raja itu. Nah, itu karena raja hanya melihat zahir, tidak melihat batin. Tapi Allah ini yang dilihat bukan zahir saja, tapi batin terutama, ya. Batin, ya. Jadi kalau orang itu menghadap kepada Allah, sholat misalnya, zahirnya betul, ya. Ya. Bacaannya bagus, tapi hatinya tidak ingat sama Allah, ya, ya sama saja, ya. Dengan menghadap ke raja, tapi dia tidak, ya, menghadap, tidak memperhatikan raja, tapi justru melihat, ya, kotoran, melihat benda-benda yang hina, seperti itu, gitu loh. Ini dianggap penghinaan kepada raja itu, gitu loh, ya. Makanya setiap sholat, ya, yang, ya, tidak menghadirkan hati kepada Allah itu, ya, masih belum berbuah, gitu. Masih belum memberikan buah, ya. Imam Ghazali menggambarkan orang yang sholat zahirnya bagus, gitu loh, bacaannya fasih, rukuk sujudnya bagus, ya, tapi hatinya tidak ingat sama Allah, ingat ini. Itu digambarkan seperti orang menghadiahkan kepada raja dayang, ya, pelayan wanita, ya cantik juga. Ibarat gambaran sholat itu bacaannya bagus, fasih, pakaiannya fasih, badannya bersih. Itu ibarat cantik, gitu. Dikasihkan sama raja, tapi dalam keadaan tidak bernyawa, seperti itu, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan digambarkan seperti jasad itu. Yang zahir, bacaan yang zahir, gerakan zahir itu seperti anggota yang zahir ini, ya, jadi mata, jadi alis, jadi rambut, jadi tangan, jadi sikil, kaki. Sedangkan yang menyebabkan hidup, bisa bernafas, bisa melihat, itu apa? Batin, ya. Jadi seperti ikhlasnya, seperti khusyuknya, itu yang menyebabkan itu. Jadi kalau tidak ada itu, ya berarti sama dengan menghadiahkan kepada raja seorang pelayan wanita yang mati, ya, yang tidak bernyawa, maka dianggap penghinaan, ya. Makanya, ya, kita jangan sampai kita ini sejak dulu masih, ya, hanya mencukupkan yang kulit-kulit saja. Kita harus berusaha, ya, meningkatkan ibadah kita itu bukan hanya baik zahir, ya. Jadi bagaimana supaya kita ini di samping zahirnya bagus, ya, batinnya harus lebih bagus, ya. Harus lebih bagus. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batin saya ini, Allah, lebih baik daripada zahir saya, ya Allah. Waj'al alaniyati solehatan, dan jadikan zahir saya ini baik, ya. Tapi yang pertama diminta batinnya, jadikanlah batin saya ini lebih baik daripada zahir saya, ya Allah, ya. Dan otomatis kalau batinnya baik, pasti zahirnya baik, pasti, gitu, ya. Makanya tidak disebut dalam Al-Quran, ya, batin dan zahir, mesti yang didahulukan batin, gitu, batin, ya. Sampai dalam Rotib Al-Haddad, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu loh,
dalam menyebut amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahira. Batinan dulu ya. Ini menunjukkan yang batin lebih penting gitu loh. Karena ini yang dilihat oleh Allah batin gitu loh. Yang dilihat oleh Allah itu batin. Kita menghadap Allah itu ya, bukan wajah ini. Makanya kalau orang sholat, misalnya wajahnya oleh ini tidak batal walaupun makruh gitu. Tapi yang dimaksud itu bukan wajah loh, tapi hati ya, menghadapkan hati. Nah ini. Nah kalau orang itu bisa ibadah satu ya dengan ikhlas, tidak ada karena apa-apa sama sekali. Terus yang kedua, berusaha untuk benar-benar menghayati, saya sholat ini menghadap Allah, raja dari semua raja, yang melihat hati saya, bukan hanya zahir. Allah itu tahu apa gerakan hati. Saya mikir apa, Allah tahu. Allah tahu. Setiap gerakan itu dilihat oleh Allah. Jadi kalau kita tidak merasa, kita dilihat gerak-geriknya. Kita baca apa yang terlintas di hati, Allah tahu gitu loh. Kita harus selalu sadar begitu. Sehingga nanti ibadah kita itu akan akan memberikan peningkatan iman, yakin. Yang kedua akan bisa dirasakan lezatnya, nikmatnya. Kalau orang itu sudah bisa merasakan nikmatnya iman, ibadah itu tidak berat, malah ngurangi gitu loh. Bagaimana kita ini supaya bisa seperti itu gitu loh. Karena ini nikmat yang bakal abadi itu nikmat yang batin ini. Kalau nikmat zahir, orang mata kepingin memandang pandangan yang baik-baik, itu ada batasnya. Suatu saat pasti ya akan berakhir. Nikmatnya telinga mendengarkan suara yang enak, nyanyian, itu ada batasnya. Nikmatnya lesan makan yang enak-enak, itu ada batasnya, sesaat, sementara. Tapi kalau nikmat batin ini akan tidak ada batasnya, abadi. Nikmatnya makan paling-paling sejak hanya di lidah. Setelah masuk di perut, hilang sudah nikmatnya. Makanan betapapun nikmatnya mahalnya makanan, paling-paling di lidah dok. Masuk ya sudah habis ya. Jadi kotoran ya seperti itu modelnya. Setiap orang pasti jijik melihat kotorannya sendiri itu. Itu nikmat zahir ya. Tapi kalau nikmat batin, tidak bisa ditukar dengan apapun nikmat dunia ini. Kalau orang itu bisa merasakan. Ya. Kalau orang itu bisa merasakan nikmatnya ibadah, justru kurang. Seperti sujud itu seperti kurang lama. Iktidal kurang lama. Sujud kurang lama. Ya. Bukan seperti umumnya kita kadang-kadang imami rodok kesuwen titik wis grundel. Apalagi kadang-kadang tarawih itu. Ini sama sekali belum belum ya, bisa menghayati makna ibadah. Kalau orang demikian sampai mati terus ya apa itu ya? Kan alangkah sangat besar ruginya gitu loh. Selama 60 tahun kok masih belum bisa berhasil ini ya. Minimal kita semua ini sebelum mati itu sudah bisa merasakan nikmat yang hakiki, yaitu nikmatnya ibadah itu. Ya apa ya? Ya tentunya harus dicari penyebabnya ini pasti gitu loh. Sebab batin itu seperti makanan batin itu ibadah itu loh, terutama sholat, zikir kepada Allah itu makanan, dan itu lebih nikmat. Makanan ibadah itu bagi batin itu lebih nikmat daripada makanan zahir. Jadi ya apa sih kalau orang itu punya jasmani disuguhi makanan, kok ndak enak, diajak makan ini dibelikan ndak enak, pahitnya. Itu kira-kira karena apa? Apa karena makanannya, apa karena ya badannya? Karena badannya ndak normal gitu. Mesti ada penyakit. Ya. Padahal ini makanan yang lezat. Tapi ketika dimakan kok pahit. Ndak enak. Mau muntah. Kadang-kadang begitu ya. Kenapa? Karena ada penyakit. Tapi penyakit jasmani gitu. Penyakit jasmani. Lah kalau batin, ya, hati itu makanannya bukan makanan jasmani. Makanan rohani, yaitu ibadah, sholat, zikir, ngaji gini. Ya. Mestinya itu lebih nikmat daripada makanan zahir. Cuma kenapa kok nggak bisa merasa kok megah? Umumnya orang kan begitu. Ya. Sholat ya. Nggak ada 10 menit aja rasanya berat. Buktinya banyak orang yang keberatan sholat, nggak mau sholat. Ngaji ya. Ya, mungkin 1 jam cuma ngaji itu Itu seperti berat. Jadi duduk setengah jam itu rasanya sudah panas semua. Tapi kalau
ya sedang karambol atau sekak, ya. Padahal semalam suntuk tidak panas, tidak kesal. Nah, ini, ya. Nah, ini menunjukkan berarti tidak sehat ini. Batinnya itu tidak sehat, mesti ada penyakit. Apa ini? Harus dicari gitu. Ya, yang pertama, ya, yang paling pokok itu karena tidak ada iman itu. Tidak ada kalimat thayyibah di hatinya itu. Illallah itu tidak ada di hati gitu. Kalau orang itu memasukkan akidah tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah, hanya Allah, ya, yang menciptakan, yang mengatur, yang memudahkan, yang menyelamatkan, yang memuliakan, yang memudahkan rizki, yang apa saja sudah, ya, yang bisa menolak bala, yang bisa membahagiakan, hanya Allah, ya. Itu kunci pertama demikian. Kalau orang itu di hatinya sudah itu, baru itu apa? Ya, akan bisa apa menikmati nikmat-nikmat yang hakiki, yaitu berupa ibadah itu. Yang kedua, ya apa? Dibersihkan dari kotoran-kotoran yang penyakit-penyakit seperti riya tadi itu. Jangan sampai ada, ya, ada penyakit pamer, itu kepingin dipuji orang karena orang. Jangan sampai ini penyakit ini, ibarat jasmani kena penyakit sehingga disuguhi makanan pahit, tidak nikmat. Penyakit apa, suka pamer karena orang, itu penyakit yang sangat berbahaya. Terus sombong, merasa dirinya, ya, bisa ini, punya ini, itu penyakit yang membuat tidak bisa merasakan apa, nikmatnya ibadah, nikmat batin. Hasud, ya, hasud, ya. Terus sum'ah, kepingin didengar, kepingin terkenal. Ini penyakit-penyakit yang membuat batinnya itu sakit, ya. Sehingga tidak bisa merasakan. Dijak ngaji sebentar aja malas, zikir sebentar aja sudah wegah, ya. Tapi kalau orang itu tidak ada penyakit, ya, penyakit-penyakit tidak ada, ya, tidak. Ya, terus hatinya hanya isi Allah, Allah yang mengingatkan. Itu pasti nikmat gitu loh. Makanya orang mukmin itu kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu, ya, menjadi tentrem, tenang, bahagia hatinya hanya dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah itu menjadi tentrem hatinya gitu. Ya. Nah ini, makanya orang itu kalau benar-benar sehat batinnya, ya, itu apapun keadaannya, ibarat orang itu berkeluarga, punya istri, ya, walaupun tidak cantik, atau suami walaupun tidak ganteng, ya, walaupun makin tua itu tidak kurang, ya, harmonisnya itu loh. Justru banyak diantara orang itu yang ketika imannya makin meningkat, yakinnya makin harmonis, ngalang-ngalai manten baru hubungan itu. Karena apa? Yang ada Allah, bukan ini. Tapi banyak orang itu yang justru mengandalkan penampilan boir. Wah, yang perempuan cantik, kaya raya, yang laki ganteng, kaya juga, orang yang terkenal. Tapi kenapa tidak ada harmonis dalam rumah tangga? Terjadi apa? Keresahan, kesumpukan dan lain-lain. Ya ini karena tidak ada Allah. Ya. Hanya mereka mengandalkan ini. Gitu. Ya ini yang harus kita cari itu justru nikmat yang batin itu gitu loh, ya. Itu kembali, ya, supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini akan mampu meningkatkan iman, akan membuahkan keyakinan, akan mampu bisa dirasakan lezatnya dan manisnya. Satu, kita harus melaksanakan ibadah apapun yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah. Kita buang itu niatan karena ini. Jangan sampai ada sedikit pun, 1% pun jangan dicampuri gitu. Yang kedua, berusaha kita mujahadah. Maksud apa? Kita benar-benar ibadah itu menghadap Allah, hatinya, ya, hatinya, batinnya, ya. Ibarat kita zikir, ya, zikir itu akan bisa menguatkan iman, akan bisa menambah keyakinan, akan bisa menenteramkan hati, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Apabila kita zikir itu tidak karena siapa-siapa, bukan supaya dipuji orang, supaya diperhatikan orang, tidak kita banyak. Terus yang kedua, bukan hanya zikir lesan.
Walaupun lesannya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin 1000 kali atau 5000 kali setiap hari, tapi tidak masuk di hati sama sekali. Ya, manfaat gitu loh, cuma sedikit gitu loh. Yang untuk apa? Menguatkan iman, untuk menambah keyakinan, untuk bisa menenteramkan hati sedikit. Ya. Yang akan bisa menguatkan iman, akan bisa membuahkan keyakinan, yang akan bisa menenteramkan hati itu bukan sekedar yang di lisan, tapi yang di hati gitu loh. Walaupun ya, misalnya orang itu tidak pakai zikir lisan, tapi hatinya, ya Allah, setiap ada di mana saja saya ada di sini, Allah yang mentakdirkan saya. Saya bisa ngaji, Allah yang menggerakkan saya. Ngasih hidayah juga bisa, memudahkan kaki saya untuk melangkah, Allah. Ya. Saya bisa kerja, Allah yang memisahkan. Terus kerja apa kok bisa bersih? Allah yang, itu ingat kepada Allah namanya. Zikir kepada Allah, zikir itu bahasa Arab, zikir. Artinya zikir ingat kepada Allah, gitu. Maknanya zikir itu ingat kepada Allah. Jadi kita dapat apa saja, ada kejadian Allah yang menghendaki, itu namanya zikir kepada Allah. Kita bisa melihat Allah yang menghendaki, saya bisa melihat. Kita bisa berbicara, Allah yang menghendaki saya bisa bicara. Kita bisa mendengar, kita bisa makan, Allah yang menjadikan makanan. Allah yang membisahkan saya ini bisa mengangkat sesuapnya. Dengan menciptakan tangan ini, diberi jari, bisa apa? Terus diberi persendian-persendian ini bisa ya, angkat. Coba misalnya Allah tidak mengasihkan itu. Ya. Apa bisa makan misalnya tidak ngasih siku kita? Tidak bisa. Ya. Ini Allah semua gitu loh. Terus Allah ngasih gigi. Coba misalnya orang tidak kasih gigi, gimana makan? Allah ngasih lidah. Diingat gitu. Saya bisa makan, Allah yang memisahkan. Itu namanya zikir gitu loh. Wah, ini yang akan terus menguatkan iman itu ya. Jadi ya memang orang itu kalau bisa ya zikir dengan lisan, zikir dengan apa? Hati kalau bisa ya. Tapi kan tidak mungkin kita ini sehari semalam itu zikir dengan lisan, kemana-mana zikir dengan lisan apa? Kan tidak mungkin. Tapi kalau zikir hati, walaupun di kamar mandi, walaupun itu di kamar mandi, walaupun sedang buang air, bisa zikir. Saya ini bisa mengeluarkan kotoran, Allah yang memisahkan. Coba ya, andaikan Allah tidak mengeluarkan kotoran, ya apa saya susahnya? Itu namanya zikir kepada Allah, ingat Allah. Nah itu. Jadi bahkan kalau orang itu lesannya zikir misalnya, tapi karena orang, misalnya karena manusia supaya dikatakan ahli zikir, ya sama sekali tidak ada artinya gitu loh. Justru tidak menambah iman, malah justru dikatakan syirik tadi itu merusak keimanan, ya. Jadi memang betul lesan dengan zikir gitu loh, dan ada manfaatnya. Cuma yang akan mampu menyehatkan batin, akan memberikan cahaya di hati, akan memberikan ketentraman, yang akan mampu menguatkan iman ya, membuahkan keyakinan itu yang ada di hati itu loh ya. Zikir hati, melihat apa saja, melihat tanaman Allah yang menciptakan, subhanallah, Allah bisa mengeluarkan tanaman ini. Ada kejadian apa, walaupun orang yang berbuat jelek kepada dirinya, itu spontan Allah yang mentakdirkan ini. Misalnya ada orang mencaci, memfitnah, mengganggu, ini Allah tidak mungkin, sebab kita punya keyakinan apapun yang terjadi sudah takdir Allah gitu loh. Itu keyakinan kita, rukun iman itu loh. Wabil qadari khairi wa syarri minallah. Kita orang mukmin itu wajib mengimani akan semua takdir dari Allah, yang baik maupun yang jelek. Khairi wa syarri minallah. Kalau orang tidak iman pada takdir, ya berarti tidak jadi orang mukmin. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri minallah. Tidak akan beriman orang itu sampai benar-benar beriman kepada takdir Allah. Apa takdir? Apapun yang terjadi gitu loh. Itu takdir Allah, Allah yang menghendaki. Bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, sudah ada pada catatan Allah. Nanti akan kejadian ini, nanti orang ini akan menjadi, itu sudah ada itu. Dan semua itu sebenarnya tidak dikatakan jelek, pasti ada hikmahnya. Seperti ada orang mencaci kita, apa jelek? Oh bukan, bahkan justru bagi kita nikmat. Kenapa? Makin dicaci orang, dihasuti orang, makin tinggi kalau orang itu bisa menerima. Ini Allah menguji saya, Allah
pasti menghendaki untuk meningkatkan saya. Sabar. Wah, ini justru makin mulia, makin mulia. Dengan adanya orang yang berbuat jelek pada dirinya justru makin mulia. Apa ndak nikmat gitu loh. Makanya orang-orang solihin itu ndak pernah susah marah atau apalagi balas, ndak. Bahkan Imam Hasan Basri itu ketika dicaci orang, difitnah itu justru terima kasih, ngirim makanan. Coba tolong kasihkan, alhamdulillah. Matur suwun. Diganggu orang itu loh. Bukan seperti umumnya kita. Karena apa? Karena tidak ada iman kepada takdir itu. Ya. Tidak ada sesuatu yang ya, terjadi itu yang tidak ada maksudnya, itu tidak ada. Makanya kenapa sih Nabi itu loh, kurang apa Nabi itu? Sudah sempurna segala-galanya. Tidak ada kurangnya sama sekali Nabi itu. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa kok Nabi ini justru paling besar gangguannya adalah Nabi? Dikatakan gila, dilempar kotoran, dihalangi jalannya, dicaci maki dan sebagainya. Wah, padahal tidak ada kurangnya. Apa Allah tidak bisa menghendaki semua orang seluruh dunia memuji semua? Bisa, gampang. Hanya kun fayakun. Tapi memang Allah menghendaki begitu untuk supaya Nabi makin meningkat dan Nabi itu dijadikan contoh gitu loh. Nabi yang tidak kurang apa-apa sudah begitu. Ya, apalagi kita gitu loh. Jadi makin tinggi tingkat keimanannya orang itu justru cobaan makin besar. Dan kalau orang itu sadar bahwa ini semua Allah yang menghendaki, justru akan menguntungkan. Makin meningkatkan derajat, makin membuat orang itu makin mulia. Nah ini. Begitu itu namanya zikir gitu loh, Pak. Yang akan bisa meningkatkan iman, membuahkan keyakinan dan akan membuat orang itu tentrem gitu loh. Nah, kalau orang itu sudah bisa demikian, tidak ada bedanya pegang uang banyak atau sedikit, ya di hadapan orang atau tidak sama. Merasa tentrem, merasa bahagia bersama Allah. Begini ini namanya yang disebut kenikmatan yang hakiki, yang bakal abadi gitu loh. Ya. Sedangkan nikmat-nikmat yang jasmani ini hanya sesaat. Ya. Nah, kita kalau nikmat jasmani makin tua makin ya, apalagi tidak diimbangi dengan nikmat rohani itu tambah cepat punah gitu. Nikmat jasmani itu. Tapi kalau orang itu insya Allah kalau dikuatkan nikmat batin, justru nikmat jasmaninya ini bertahan lama gitu. Ya. Kenapa? Karena umumnya ya penyakit-penyakit jasmani pasti timbulnya dari penyakit batin gitu. Jadi kalau orang itu tidak ada iman, sedikit tidak nerima, marah, sedikit apa? Mengeluh, tidak sabar. Ini yang akan mendatangkan penyakit-penyakit apa? Batin. Makanya yang dimaksud oleh Nabi, kalau orang itu batinnya baik, pasti zahirnya baik. Itu bukan hanya kelakuan, termasuk sehat gitu loh. Kalau orang itu batinnya sehat, ada apa saja Allah yang sabar, nerima, tidak apa? Itu enak, tidak gampang kena penyakit gitu loh. Pasti sehat, tentrem terus. Ya. Ada orang berbuat apa saja pada dirinya sama sekali tidak marah, tidak jengkel, tidak ingin membalas, tidak. Ya. Karena sadar ini ujian dari Allah pada dirinya untuk peningkatan derajatnya. Nah ini, itu katanya sebab yang bisa menguatkan iman, membuahkan keyakinan, sekaligus akan memberikan kenikmatan batin yang hakiki. Hendaknya kita ini mengamalkan ya sesuai dengan apa yang kita imani, zahir dan batin, bukannya zahirnya saja. Artinya melakukan berbagai macam ibadah itu jangan hanya zahir, cuma zahir dan batin ya. Meninggalkan larangan Allah pun juga begitu gitu loh. Termasuk ya jangan meninggalkan larangan Allah. Kita ada di mana saja merasa dilihat oleh Allah. Sehingga tidak berani mau melanggar. Allah melihat saya. Ya. Dan kadang-kadang kan ada orang itu tidak maksiat karena orang gitu. Wah, hati maksiat ya opong golek. Ketok uang lek. Engko namaku apa? Cemar, namaku ini. Nanti kalau saya melakukan ini nanti uangku habis. Kadang-kadang karena itu bukan karena Allah. Ya tidak ada artinya, tidak akan meningkatkan iman gitu. Orang yang meninggalkan maksiat itu semata takut Allah melihat saya. Ya apa kalau saya maksiat ini? Dicatat oleh malaikat Raqib Atid saya ini melakukan apa? Itu yang akan apa? Meningkatkan iman dan akan membuahkan keyakinan. Ya, jadi
melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan itu semata-mata karena Allah, karena takut kepada Allah. Ya. Barangkali itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah, bisa meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bisa merasakan kenikmatan yang hakiki, yang akan abadi sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita diakui sebagai orang mukmin yang sempurna imannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbana. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina wa la tuwallina. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.